Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arif. Di sini saya akan mengupas 6 permasalahan pokok di Indonesia. Bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Tapi apa itu? Nah, kami menyekolahkan anak kami untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia nyata yang berubah sangatlah cepat. Tapi sekolah kita tidak banyak berubah selama ratusan tahun ini. Faktanya, para pemimpin pemikiran dari seluruh dunia setuju bahwa sistem pendidikan saat ini dirancang di era industri, terutama untuk menghasilkan pekerja pabrik. Dan mentalitas era industri ini, produksi massal dan kontrol massal masih berjalan jauh di sekolah. Nilai-nilai era industri, kami mendidik anak-anak secara berkelompok dan mengatur hidup mereka dengan menyembunyikan lonceng. Sepanjang hari, siswa tidak melakukan apapun selain mengikuti instruksi. Duduk, keluarkan bukumu, buka halaman 40, dan selesaikan soal nomor 3. Di sekolah, Anda dihargai karena melakukan persis yang dikatakan oleh guru. Ini adalah nilai-nilai era industri. Itu sangatlah penting bagi pekerja pabrik. Keberhasilan mereka bergantung pada instruksi tersebut dan melakukan persis seperti yang diperintahkan. Tapi, di dunia sekarang ini, seberapa jauh Anda bisa melangkah? Hanya dengan mengikuti instruksi sajakah? Dunia modern menghargai orang-orang yang bisa menjadi kreatif. Siapa yang bisa mengkomunikasikan ide mereka dan berkolaborasi dengan orang lain, tapi anak-anak tidak dapat kesempatan. Untuk itu, mengembangkan keterampilan seperti itu dalam sistem yang berbasis tentang nilai-nilai era industri. Kurangnya otonomi dan kontrol di sekolah, anak-anak kita mengalami kurangnya otonomi dan kontrol. Setiap menit dalam hidup seorang anak dikontrol secara ketat oleh sistem. Namun, di dunia sekarang ini, jika Anda melakukan pekerjaan penting, lalu Anda mengatur waktu Anda sendiri mengenai apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya, tetapi kehidupan di sekolah terlihat sangatlah berbeda. Sistem mengirimkan pesan berbahaya kepada anak-anak kita, bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka hanya harus mengikuti apapun yang ditetapkan. Alih-alih mengambil alih dan mereka memaksimalkan hidup mereka. Para ahli percaya otonomi sangat penting bagi anak-anak. Mereka tidak heran kalau anak-anak kita bosan dan kehilangan motivasi oleh sekolah. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana perasaan Anda jika Anda diberitahu tentang apa yang harus Anda lakukan untuk setiap menit dalam hidupmu? Pembelajaran tidak autentik. Sebagian besar pembelajaran itu terjadi di sekolah saat ini. Tidak otentik karena bergantung tentang menghafal dan hafalan. Sistem mendefinisikan seperangkat pengetahuan umum yang harus diketahui semua anak. Dan kemudian setiap beberapa bulan kami mengukur berapa banyak yang telah disimpan dengan menyelenggarakan ujian. Kami tahu bahwa pembelajaran seperti itu tidak otentik, karena sebagian besar hilang sehari setelah ujian. Belajar bisa jauh lebih dalam dan lebih otentik. Ini bisa lebih sekedar dari menghafal dan mengingat, tapi itu satu-satunya yang kami ukur. Dan nilai ujian adalah nilai satu-satunya hal yang kami hargai. Ini telah menciptakan budaya yang sangat tidak sehat. Untuk siswa, orang tua, dan guru, anak-anak menjalani jam pelajaran tanpa akhir. Begadang semalaman mengingatkan fakta yang tidak berguna, bahwa mereka akan segera melupakannya. Tidak ada ruang untuk gairah dan minat. Kami memiliki sistem yang sangat standar, di mana setiap anak harus mempelajari hal yang sama, pada saat yang sama, dengan cara yang sama seperti orang lain. Ini tidak menghormati fakta dasar sebagai manusia, bahwa kita masing-masing unik dan berbeda dengan orang lain. Kita semua memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, dan kunci menuju kepuasan dalam hidup ialah menemukan minat Anda sendiri. Tetapi, apakah sekolah saat ini membantu anak-anak kita untuk mengembangkan bakat? Sepertinya tidak ada ruang dalam sistem pendidikan saat ini.
Untuk pertanyaan paling penting dalam kehidupan seorang anak ialah apa yang Anda kuasai dan apa yang saya kuasai. Bagaimana saya bisa cocok dengan dunia ini? Sistem sepertinya tidak peduli. Adapun begitu, banyak orang yang sangat berbakat yang gagal dalam sistem sekolah tradisional. Untungnya, mereka mampu mengatasi kegagalan tersebut. Tapi tidak semua orang bisa. Kami tidak bisa mengukur seberapa banyak orang yang berbakat di dunia ini. Berapa banyak potensi yang tidak dikenali dalam sistem saat ini. Masing-masing dari kita juga berbeda dalam cara belajar kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempelajari sesuatu, dan alat serta sumber daya apa yang paling cocok untuk kita. Tetapi, sistem tidak memiliki ruang untuk perbedaan seperti itu. Jadi, jika Anda sedikit lambat dalam mempelajari sesuatu, Anda akan dianggap gagal. Padahal, yang Anda butuhkan hanyalah lebih sedikit banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Kuliah, belajar, dan serta mengikuti bimbel-bimbel yang ada. Dalam sistem saat ini, anak-anak diajar selama lebih dari 5 jam sehari. Tetapi ada beberapa masalah besar dengan dosen yang tidak bisa mengajar peserta didik tersebut. Oke, bagaimana dengan penjelasan saya? Bisa dipahami kan? Jangan lupa jaga kesehatan, kalian tetap stay safe kemana-mana menggunakan masker. Karena dunia sedang tidak bersahabat. Sekian dari saya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Apabila Anda tertarik, hidupkan icon lonceng di YouTube saya. Dan sekian dari saya. See you teman-teman.